Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya halakoh kebangsaan dalam rangka memasuki abad kedua Nahdlatul Ulama oleh Gus Islah Bahrawi yang akan dipandu oleh Dr. Kiai Haji Muhammad Husnan Nafi MPD. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man wala, amma ba'd. Yang kami muliakan Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Ramdan Siraj, Al-Mukarram Kiai Haji Ilyasi Siraj, dan seluruh majelis keluarga yang kami muliakan, yang kami hormati Rais Syuriah MBCNU Blutoh dan Ketua Tanfidiyah MBCNU Blutoh yang kami muliakan, para kiai, para tokoh masyarakat, ibu nyai, hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Alhamdulillah pada malam hari ini saya epakon oleh Al-Mukarram Pemandai Kiai Haji Ilyasi Siraj untuk menemani Gus Islah Bahrawi dalam acara halakoh dengan model talk show. Saya tidak bisa menolak karena saya merasa sangat berhutang budi dengan Pondok Pesantren Nurul Islam. Penelitian saya di program doktoral kebetulan juga meneliti Pondok Pesantren Nurul Islam tentang pesantren online dan pengembangan pendidikan Islam wasatiyah. Dan kami setelah diuji, karena berdampingan dengan kami juga meneliti An-Nuqayah, saya ditanya oleh penguji dari sisi fasilitas digital dalam rangka untuk menghadirkan pesantren online, lebih maju mana antara Nurul Islam dan An-Nuqayah? Saya jawab ya Nurul Islam. Ya karena memang kenyataannya demikian. Di An-Nuqayah masih agak lambat dalam perkembangan digitalnya walaupun sudah ada. Jadi kami terima kasih kepada keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Islam atas perkenannya untuk melakukan penelitian di sini, sehingga saya tidak bisa menolak untuk hadir untuk menemani Gus Islah. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah banyak disampaikan oleh Ketua Panitia maupun oleh Al-Mukarram Pengasuh tema tentang NU memasuki abad kedua. Yang hadir di hadapan kita adalah Gus Islah Bahrawi yang populer dengan sebutan Gus Islah Bahrawi. Padahal yang benar barangkali menurut saya ini Gus, beliau ini lebih tepat dipanggil Lora Islah, karena asli Kuanyar kak, orang Madura. Madura kak itu sombong Gus. Saya udah Gus kak itu Lora. Jadi saya Lora Islah Bahrawi. Tapi karena beliau memang dari kecil sampai tingkat SLTA beliau di Madura, bahkan mondok di Syekhona Khalil,
Kemudian melanjutkan studi, beliau diasuh oleh kakeknya di Kuanyar karena abah dan umminya hijrah ke Jakarta disebabkan oleh menjadi korban politik Orde Baru. Bapaknya Gus Islah ini aktivis P3 dulu pada masa Orde Baru, kalau tidak salah Gus ini. Aktivis P3 mengkampanyekan P3, pada waktu itu Orde Baru sangat kuat dengan dengan Golkarnya, akhirnya abahnya Gus Islah ini harus hijrah ke Jakarta. Setelah lulus mondok beliau ikut ke Jakarta kuliah di UNAS, studi bahasa Inggris Gus ya. Fakultas Sastra. Nah, dari Jakarta beliau kemudian melanglang buana ke Amerika. Beliau asalnya di New York dan menjadi gelandangan dalam sejarahnya, luntang-lantung di New York. Kemudian beliau studi di Universitas Zaytuna di Amerika dalam studi sejarah, filsafat dan sejarah Islam kalau tidak salah. Nah, mungkin ini menjadi sedikit gambaran tentang pribadi Gus Islah. Saya ingin membacakan kurikulum vitae beliau. Beliau lahir tanggal 21 April 1971 di Bangkalan. Pendidikan terakhir adalah kajian sejarah dan filsafat Islam, extension program di Zaytuna Institute, Berkeley, California. Kemudian Fakultas Sastra Universitas Nasional Jakarta dan Pondok Pesantren Syekhona Khalil Bangkalan tahun 1996. Beliau aktif di organisasi IPNU Bangkalan, Gus. IPNU Bangkalan, dan pernah aktif di HMI. Tapi HMI-nya ini HMI MPO atau Insan Cita, Gus? Oh, Dipo. Karena kalau MPO ini anti Pancasila. Ya. Kemudian sekarang beliau sebagai Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Ketua Yayasan Sinergi Moderasi Nusantara, dan tenaga ahli pencegahan radikalisme, ekstremisme dan terorisme Mabes Polri. Beliau resmi, sebenarnya di pundak kiri beliau ada lambang Mabes Polri, cuman tadi dicopot. Iya, Densus 88. Berarti di sekitar sini banyak pengawalnya ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, saya ingin menyambut apa yang disampaikan oleh Ketua Panitia tadi. Kami ingin tahu pengembaraan intelektual Gus Islah sampai kemudian jatuh ke jaringan moderat Indonesia. Karena begini Gus, ada teman kita juga, beliau ini kebanggaan Madura ya. Ada juga intelektual Madura yang sekarang ada di menjadi guru besar di Notre Dame, Universitas Notre Dame Amerika, yaitu Mon M. Siri. Beliau dari Madura, ya, dari Bedaal itu aslinya. Mondok di Al-Amin, kemudian melanjutkan studi di Pakistan, dari Pakistan kemudian ke Amerika. Apa yang terjadi? Mon M. Sirri ketika di Madura dia NU, ketika di Pakistan dia menjadi sangat radikal, bahkan memegang senjata untuk perang. Dia menjadi kelompok radikalis, dan fundamentalis di Pakistan. Beliau bahkan ya pakai jubah, pakai jenggot dan sebagainya kata Mon. Kemudian dia hijrah ke Amerika, malah jadi liberal. Nah, ini ada juga di beberapa tempat Gus awalnya NU, pengembara intelektualnya kemana-mana, tetap di NU, tapi setelah pulang jadi HTI Gus.
Ada juga, mohon maaf ini, ada mu'allaf ya. Mu'allaf baru masuk Islam, kemudian dia mengkafir-kafirkan agama sebelumnya dan bahkan mengkafirkan yang tidak sama dengan dia, yaitu Kiai Felix Sau. Itu yang terjadi pengembara intelektual. Nah, Gus Islah ini apa juga kok bisa sampai ke jaringan moderat Islam? Apa juga pernah liberal atau gimana ini, Gus? Ah, monggo Gus. Karena begini Bu, mohon maaf, saya tegaskan lagi, melanjutkan dari yang disampaikan oleh Ketua Panitia. Gus Islah ini dituduh macam-macam. Di YouTube yang kemarin sangat heboh, beliau dianggap Syiah karena mengungkit sejarah kewafatan Sayyidina Utsman. Karena beliau ahli sejarah ya, beliau studinya di sejarah dan sangat luas pandangan sejarahnya sehingga membongkar sesuatu yang sebelumnya ditutupi. Kemudian dianggap, oh ini Syiah ini berarti. Ada yang nyebut Gus Islah ini liberal, tapi kok mengkampanyekan moderatisme. Nah itu mohon penjelasannya Gus ini. Silakan Gus. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Sebadan kaula mulja'aki ke Ilyas Siraj. Sebadan kaula mulja'aki para alim, para ulama, para sepuh, para asatidah, ben sedajen santreh, ben jugen de sedajen alumni, wali murid, wali santri dari Nurul Islam. Sebadan kaula mulja'aki jugen dari TNI, Polri, ben jugen dari Forkopimcam ya Pak, kurang lebih. Ben jugen dari pengurus PCNU, MWCNU dan Banom NU. Ini memang agak sedikit terbalik. Tak langkong ya. Saya asli Madura. Bapak Ibu sekalian, para sepuh saja. Istri saya juga orang Madura asli. Saya sehari-hari di Jakarta berbahasa Madura dengan anak saya, meskipun anak saya lahir di Jakarta. Dan mertua saya dari istri saya ini orang Sampang. Mertua saya perempuan juga sama dari Kuanyar. Jadi saya Madura asli. Saya mondok nyantri di Pondok Pesantren Syekhona Muhammad Khalil Demangan Barat pada zaman Jannanah Ki Abdullah Sal. Lalu kemudian saya kuliah ke Jakarta di Fakultas Sastra jurusan Inggris Universitas Nasional. Di sini saya justru menjadi fundamentalis. Nah ini. Apa karena HMI itu? Bukan, justru sebelum HMI. Oh iya. Sebelum HMI saya aktif di masjid kampus. Namanya Masjid Nurul Ilmi. Di situ saya berkenalan dengan dua buah buku yang luar biasa menurut saya ketika itu, yaitu Fi Dhilalil Quran dan Ma'allim Fit Thoriq. Saya mengenal dua buku itu. Lalu kemudian saya menganggap negara ini negara kafir. Oh. Nah, nikah. Ya. Ini awalnya. Nah, lalu kemudian saya betul-betul menganggap bahwa termasuk NU ini juga adalah kelompok-kelompok ahlul bid'ah dan sebagainya. Nyembah kuburan. Wah, empon mandek. Gus Dur itu adalah anti-Zionis pada zaman itu. Nurholis Majid ini adalah agen liberal yang disusupkan orang Amerika untuk menghancurkan Islam di Indonesia. Buya Syafi'i Ma'arif ini adalah murid dari Fazlur Rahman, agen liberal dari Pakistan. Nah, ini pada zaman itu. Uji radikal lega itu. Oh, radikal. Radikal saya. Bahkan saya itu bercita-cita saya masuk ke HMI, saya punya tujuan saya harus masuk ke ranah politik untuk mengubah dan menggugurkan Pancasila. Masya Allah. Ini kan berarti anti Pancasila. Oh, anti. NU ini kan wah nih kan murtad saja nih. Nah, ini yang kita ingin tahu pengembaraan intelektualnya, Gus. Nah, lalu kemudian kebetulan teman kuliah saya ini ponaan Gus Dur. Asmaipun Saifullah Yusuf. Nah, sekjen PBNU hari ini. Lalu kemudian saya dibawa ke Gus Dur, saya ngobrol dengan Gus Dur, lalu kemudian saya tahu ternyata Gus Dur tidak seperti yang saya kira.
Gus Dur memberikan berbagai pemahaman kepada saya, dimulai dengan hanya kalimat yang sederhana. Islam. Kamu kenapa Islam? Ya, karena ini adalah rahmat dari Allah yang membuat saya kemudian menjadi muslim. Kamu Islam karena kamu lahir dari orang tua beragama Islam, kata Gus Dur. Kalau kamu lahir di Meksiko, kamu Katolik. Ini kedebunan Gus Dur. Keimanan kamu ditentukan di mana kamu dilahirkan. Kamu mau tahu di mana? Kamu dilahirkan atas permintaan kamu, kata Gus Dur. Tidak, Kiai. Kamu dilahirkan dimanapun itu karena kehendak Allah. Kalau kamu membenci karena keimanan, berarti kamu membenci kelahiran kamu. Ini kan. Dengan kalimat yang sederhana kemudian saya sadar bahwa semua manusia apapun agamanya diciptakan oleh Tuhan yang sama. Qul huwallahu ahad. Nah, kemudian pengembaraan itu terus berlanjut. Saya bertemu dengan Buya Syafi'i Ma'arif. Orang-orang yang saya kafirkan kemudian itu saya temui satu persatu, hingga akhirnya saya menulis buku saya yang pertama, Konsep Islam dan HAM menurut pandangan Nurholis Majid. Itu buku saya yang pertama. Bahwa Islam itu adalah justru agama yang membawakan konsep hak asasi manusia pertama kali di bumi. Karena Nabi Muhammad itu justru orang yang paling menghargai harkat dan martabat manusia tanpa latar belakang, tanpa melihat latar belakangnya. Buktinya apa? Nabi mendamaikan dua suku, suku Aus dan suku Hazraj yang sudah bermusuhan selama ratusan tahun di Madinah. Mendamaikan orang Kristen dan orang Yahudi yang selalu berkelahi untuk menjadi pemungut pajak atas nama kerajaan Persia. Dan Nabi juga mendamaikan pribumi dan pendatang yang kemudian kita kenal dengan kaum Ansor dan kaum Muhajirin, yang kemudian disatukan semua dalam satu sovereignty state, satu single state yang bernama Piagam Madinah. Berarti mohon maaf Gus, berarti Gus Islah ini sadarnya masih di Indonesia. Masih di Indonesia pada tahun kurang lebih sekitar 96, 1 tahun sebelum saya naik haji. Mengapa bisa sadar? Apa karena memang sebelumnya muncul pengkafiran karena belum kenal, dan kemudian setelah kenal kemudian berubah 180 derajat, atau begitu? Sebenarnya ketika saya bertemu dengan Gus Dur pertama kali di kediaman beliau di Cempaka Putih Tengah, ketika itu tinggalnya masih belum di Warung Sila, masih di Cempaka Putih Tengah. Saya sebenarnya sudah curiga karena begini. Saya membaca buku tentang ajaran Lenin, nama buku itu L'État et la Révolution, bahasa Prancis. Kemudian saya mencari stensilan terjemahan bahasa Inggrisnya, ketemu kemudian State of Revolution. Saya baca, kebetulan saya sastra Inggris jadi bisa bahasa Inggris. Nah kemudian saya baca, loh, buku Ma'alim fit Thoriq yang ditulis oleh Said Qutb ternyata sama persis dengan tulisannya Lenin dalam State of Revolution. Ini siapa yang niru siapa? Ternyata Said Qutb meniru konsepnya komunis untuk gerakan-gerakan revolusi di satu negara. Ini saya sudah mulai sadar. Oh ternyata dia menggunakan konsep-konsep protokol komunis. Nah ini kan. Sebentar Gus, berarti ini orang-orang yang kaku mengkafirkan itu karena mungkin ngopinya kurang luas Gus ya. Bacaannya kurang ini. Nongkrongnya kurang jauh, bukunya kurang tebal. Ini sesuai pengalaman. Berarti dialognya belum lengkap dengan siapa yang di. Nah, ini kan problem sekarang Gus. Problem munculnya pengkafiran, munculnya menganggap dirinya paling benar, itu kan mungkin karena tidak adanya keterbukaan untuk berdialog. Sementara pengalaman Gus Islah sudah nyata ini bahwa beliau awalnya sangat anti, bahkan anti kepada NU, anti kepada Pancasila, kemudian berubah 180 derajat setelah adanya dialog. Apakah ini menjadi solusi ke depan? Dialog ini sebenarnya adalah tradisi Islam. Islam mengenal tradisi buku melawan buku, pemikiran melawan pemikiran, dan kemudian dialog ini juga bagian menjadi tradisi Islam dalam Baitul Hikmah pada zaman kekuasaan Bani Abbas ya, pada zaman kekuasaan Khalifah Harun al-Rashid. Ini adalah tradisi Islam. Makanya kita kemudian mengenal tahafud al-falasifah yang kemudian dibalas oleh Ibn Rus dengan tahafud at-tahafud. Dan kita juga mengenal kemudian banyak sekali dialog-dialog
ilmu pengetahuan di dalam Islam yang saling beruntut dan saling melawan. Makanya banyak sekali keilmuan-keilmuan Islam itu sangat berkembang di abad pertengahan karena tradisi Islam itu adalah diskursus keilmuan. Hati tilok kati mangken, mana bibi itu langsung ikaperakin. Nikah ini melanggar tradisi Islam. Nah, ini masalahnya radikalisme dan ekstremisme sepertinya berkelindan, Gus. Iya. Ketika seseorang pikirannya sudah radikal, maka dia akan menjadi ekstrim. Apakah ini memang tradisi Islam? Karena dalam sejarahnya kan sudah lama ini radikalisme dan ekstremisme. Aksi radikal pertama kali di dalam sejarah Islam itu dicatat ketika Dzulkhuwaisirah. Dzulkhuwaisirah ini ketika dia memprotes kepada Nabi dan menuduh Nabi berbuat tidak adil. Ini adalah aksi radikal pertama dari seorang umat Islam terhadap Rasulullah. Ini tercatat di situ. Dzulkhuwaisirah kemudian menuduh Nabi, Nabi kamu tidak adil karena membagi harta rampasan perang ini tidak merata kepada masing-masing orang. Lalu Nabi mengatakan, kalau saya tidak adil, lalu siapa lagi yang sanggup berbuat keadilan? Nah, ini kemudian Nabi mengatakan, dan kemudian Nabi menjadi visioner di situ karena Nabi sudah berpikir bahwa kelompok orang seperti ini nanti yang akan menjadi kerikil dalam sepatunya Islam. Nah, Dzulkhuwaisirah inilah kemudian yang diteruskan oleh salah seorang jagoannya Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi, yang kemudian dia ini membunuh Sayyidina Ali di Kufah di Irak. Nah, ini adalah satu genealogis aliran-aliran radikal di dalam Islam yang kemudian mengalir hingga hari ini. Berarti ini sudah turunan, Gus. Ini berarti ini warisan sejarah yang mungkin akan sulit. Nabi saja tidak bisa ngerem, apalagi Gus Islah Bahrawi. Sebenarnya bukan. Ini apalagi kita ya orang NU misalnya. Ini pertanyaan yang sama dengan pertanyaannya ini siapa namanya salah satu podcast Akbar Faisal waktu itu nanya, apakah Mas Islah ini percaya diri bahwa akan bisa menghentikan radikal? Karena begini, terorisme itu tidak bisa dibunuh dengan peluru, tidak bisa. Peluru hanya bisa membunuh teroris. Yang bisa membunuh terorisme itu adalah ilmu pengetahuan. Itulah mengapa Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an kemudian lebih memilih untuk berdiskusi dengan kelompok Khawarij daripada memerangi. Makanya Abdullah ibnu Abbas sempat menyalahkan Sayyidina Ali dalam catatan sejarah Akhbari Moghulan, mengatakan bahwa kesalahan Sayyidina Ali adalah melakukan perang Nahrawan terhadap kelompok Khawarij. Kalau mereka diperangi, maka mereka hanya terbunuh tapi ideologinya tidak akan habis. Lalu kemudian Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an lebih memilih untuk berdialog kepada kalangan Khawarij dan menginsafkan kelompok Khawarij sebanyak 6.000 dalam satu hari saja. Yang tadinya 25.000 sehingga tersisa 19.000. Tapi sayangnya dialog itu kemudian tidak berlanjut karena kelompok Khawarij menolak untuk berdialog karena takut kelompoknya habis satu persatu menjadi sadar. Baik, Gus. Ini kita agak bergeser sedikit dari ungkapan Gus Islah di beberapa podcastnya menyatakan bahwa munculnya ekstremisme dan munculnya konflik itu tidak bisa dilepaskan dari ideologi. Yang ideologi itu kemudian menumpang kepada aktivitas politik. Nah, jadi kita bicara hari ini ketika realitas Indonesia seperti ini, apakah munculnya ekstremisme di Indonesia juga merupakan bagian dari permainan politik? Bukan hanya Indonesia, di seluruh dunia timbulnya kelompok-kelompok radikal, Boko Haram, Hasan Turabi, Al-Shabaab, Laskar At-Taiba, kelompok-kelompok Jabatun Nusra, Liwa'ut Tauhid, Free Syrian Army, kelompok Thailand Selatan, Abu Sayyaf, Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansaruddaullah, Jamaah Syariah, JAD, JAK, JAT, JAS, MI, MMI, MIT, MIB, NII, Khilafatul Muslimin. Semua ini punya tujuan politik. ISIS, Al-Qaeda, ini semua punya tujuan-tujuan politik. Karena apa? Ada salah satu buku yang menerangkan yang ditulis oleh Philip Hurri Hippi, seorang Kristen Maronit dari Libanon, bahwa pada awal abad ke-19
Orang Eropa disusupkan untuk nyamar pura-pura menjadi Islam sebanyak 25 orang. Ini ilmiah ini, ilmiah. Salah satunya diterjunkan ke Indonesia namanya Snoek Horgronya. Lalu kemudian hasil temuannya apa? Ketika mereka ini dijejalkan untuk pura-pura masuk menjadi Islam, temuannya sangat sederhana. Kelemahan orang Islam ini adalah ketika orang Islam ini bersentuhan dengan persoalan-persoalan politik. Nah, secara sejarah ini terbukti. Sayyidina Utsman dibunuh oleh sesama orang Islam. Sa'ad bin Ubadah dibunuh oleh sesama orang Islam. Sayyidina Ali dibunuh oleh sesama orang Islam. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ini dibunuh oleh sesama orang Islam. Perang sesama orang Islam juga terjadi. Perang Jamal, perang Siffin, perang Hurrah, perang Nahrawan, perang Zab. Ini semua perang sesama orang Islam yang saling bantai satu sama lain. Gara-gara apa? Politik. Sunni dan Syiah bermusuhan 1400 tahun lebih. Gara-gara apa? Politik. Dari sini kemudian orang-orang barat kemudian, oh kalau begitu, untuk supaya Islam ini tidak mendominasi dunia, berikan dia mimpi-mimpi politik. Nah, kalau kita sebentar, kalau kita mau tahu ISIS dan Al-Qaeda dibentuk oleh siapa? Ada fabrikasi orang barat, harus kita akui itu. Hizbut Tahrir yang hari ini datang ke Indonesia tiba-tiba membawa khilafah dan sebagainya, kantor pusatnya di London, Pak. Inggris. Jadi barat ini negara apa, Gus? Barat di sini tidak bisa diidentikan dengan agama. Dia bermain dengan kepentingan dan logikanya sendiri. Dia hanya ingin menguasai dunia ini. Di barat juga ada orang Islam, di barat juga ada orang Kristen, ada orang Hindu, orang Buddha, orang liberal, orang sekuler dan sebagainya. Orang ateis pun ada. Nah, barat tidak identik dengan agama, tapi barat identik dengan kepentingan geopolitik global. Awal 90-an Huntington memang sudah meramalkan, Gus, bahwa akan ada konflik barat timur setelah pasca perang dingin. Ya. Dan ini kemudian dimulailah proyek dengan pengeboman WTC. Yang kata Keilyasi tadi, nggak percaya itu kerjaannya teroris, itu kerjaannya intelijen. Apa memang yang bikin isu terorisme di seluruh dunia ini memang Amerika, Gus? Karena jenengan alumni Amerika ini. Pasti tahu karena beliau ketika WTC sedang meledak, beliau sedang di Amerika. Saya di Amerika. Ya. Ketika 9/11 terjadi, itu saya di Amerika. Saya sekolah di Amerika ketika itu. Dan saya merasakan bagaimana ketika saya seorang muslim di Amerika pasca 9/11 itu, kemudian saya seolah-olah menjadi tertuduh bahwa saya juga bagian dari teroris. Saya merasakan kesulitan itu. Ini juga kemudian yang mengilhami saya untuk berusaha memerangi terorisme. Tidak, kata Keilyasi ini, intelijen Amerika itu setingkat di bawah malaikat. Apa ini kerjanya intelijen atau memang teroris betulan gitu? Gini, kalau kita mau berbicara tentang yang disebut dengan the power of global shifting strategy di dalam dunia ini, di dalam global, secara global ini, kita tidak bisa menyalahkan orang barat saja dengan berbagai kepentingannya. Kita juga harus menyalahkan kita orang Islam yang mudah dibodoh-bodohi dan mudah diadu domba. Begitu mudahnya kita percaya bahwa khilafah ini buatan Allah dan warisan Nabi Muhammad, diusung oleh satu kelompok yang bernama Hizbut Tahrir dan Khilafatul Muslimin, dan Ikhwanul Muslimin, yang dua-duanya kantor pusatnya di London dan pendanaannya juga dari Inggris. Begitu mudahnya kita percaya dengan itu. Dan begitu mudahnya juga bahwa kita ini diadu domba dengan persoalan-persoalan mimpi-mimpi politik. Padahal, nih Kak Kiai, saya sudah mengatakan itu di dalam salah satu podcast dengan Akbar Faisal. Saya mengatakan Islam tidak pernah punya sejarah gemilang satu pun dalam persoalan politik. Semuanya gagal. Semuanya gagal. Kok bisa begini? Kanjeng Nabi di Madinah termasuk pemimpin yang paling sukses di sini, Gus. Betul. Ya, monggo. Betul. Secara politik, secara spiritual, secara akidah, secara keimanan dan secara akhlak Nabi sangat berhasil. Secara politik menurut saya, karena memang politik ini bukan mainstreamnya agama Islam, menurut saya secara politik Nabi gagal. Mohon maaf. Ini mungkin pernyataan yang sangat berani, tapi akan saya jelaskan. Di surat Ar-Rum sudah tertulis uli batur rum, nanti akan
ditaklukkan Romawi oleh Kanjeng Nabi, itu sudah ayat politik. Ketika Nabi berkuasa, Nabi berhasil. Iya. Keberhasilan itu tidak bisa diukur ketika Nabi hidup. Bahkan keberhasilan itu bisa diukur setelah Nabi wafat seharusnya. Tapi sejarah kan berkata lain. Oh iya. Ya kan? Iya. Nabi wafat, jenazahnya belum dimakamkan, Sayyidina Umar dan Sa'ad bin Ubadah sudah berperang satu sama lain, berebut ingin menjadi penggantinya Nabi. Secara politik memang bukan urat nadinya Islam. Islam tidak didesain, tidak diturunkan oleh Allah untuk menjadi penguasa politik, bukan. Allah menurunkan Islam ini untuk menyempurnakan akhlak manusia dan juga menempatkan Islam sebagai agama yang bisa merahmati seluruh manusia dan seluruh makhluk ciptaan Allah di seluruh alam semesta sampai hari kiamat, bukan urusan politik. Tapi medianya kan politik, Gus. Media yang dipakai Nabi adalah media kekuasaan. Oh jelas. Nah, jadi politik itu dijadikan sebagai media yang paling efektif. Bahkan kekuasaan Daulah Bani Umayyah, Daulah Bani Abbasiyah itu tidak, Islam tidak mungkin tidak sampai ke Indonesia kalau tidak ada kekuasaan. Bukan. Yang melakukan ekspansi. Islam sampai ke Indonesia karena Bani Umayyah dipersekusi oleh Bani Abbasiyah. Karena Bani Umayyah dikejar-kejar mau dibunuh lalu lari sampailah ke Indonesia. Oh gitu ya. Jadi, tapi itu pelarian politik juga. Pelarian politik tapi karena brutalitas. Oke. Jadi kalau kita mau berbicara memisahkan antara akhlak ajaran Nabi dengan politik, Nabi tidak mewariskan sistem politik apapun. Bahkan suksesinya pun Nabi tidak mewariskan. Makanya kemudian Sayyidina Umar dan Sa'ad bin Ubadah itu harus berantem untuk berebut menjadi pengganti Nabi. Lalu kemudian diambil jalan tengah, Sayyidina Abu Bakar ditunjuk untuk menjadi penggantinya Nabi. Karena hanya satu clue saja, karena hanya satu isyarat. Ketika Nabi sakit, Sayyidina Abu Bakar ditunjuk oleh Nabi untuk menjadi penggantinya imam di masjid. Hanya itu isyaratnya, bukan isyarat pemimpin, tapi isyarat menjadi imam di masjid. Nah ini, artinya di sini kita harus bisa menyimpulkan bahwa takdir Islam itu memang bukan untuk kejayaan politik, lewat jalur politik. Artinya kalau hari ini ada orang menganggap bahwa kalau ingin menjayakan Islam harus lewat jalur politik, ini salah total. Kalau mau menjayakan Islam, satu, lewat akhlak yang baik. Kedua, kita harus menebarkan cinta, damai, dan kemanusiaan. Dan yang ketiga adalah jayakan Islam dengan ilmu pengetahuan. Supaya kita tidak selalu menjadi ajang adu domba dari bangsa lain. Hari ini kita di Indonesia menari atas genderang dan tabuhan bangsa lain. Tore, asanya apa boleh? Betul, ilmu pengetahuan, akhlak dan semuanya itu akan sangat lama apabila tidak ada medium kekuasaan yang memfasilitasinya. Jadi kekuasaan itu kan untuk menghadirkan Islam yang rahmah itu. Nah kalau kekuasaan itu dipegang oleh bukan orang Islam, ini kan kemudian menjadi bumerang bagi kita sendiri. Kita akan sangat tertatih-tatih untuk mengembangkan Islam tanpa didukung oleh kekuasaan. Kula modde punah Imam Ghazali nang dalam Ihya Ulumuddin bahwa Islam dan politik itu seperti saudara kembar. Sama seperti saudara kembar. Orang Islam harus berpolitik untuk mengawal ruang-ruang politik ini tidak keluar dari maqasidus syariah. Jebuna Imam Ghazali. Harus panjenengan cek pakai yang jadi moderator mulu, jadi anggota DPR Senayan. Sekali-sekali nyalek malah keduan Alpart. Nah, ini kan orang Islam harus berpolitik untuk mengawal supaya ruang-ruang politik ini tidak keluar jalur. Nah, ini juga ditekankan itu. Tapi yang tidak boleh, napa cepon Ibnu Rushd dalam Tahafud at-Tahafud. Janganlah kalian mencapai kekuasaan itu dengan menunggangi agama dan menggunakan dalil-dalil suci dalam Al-Quran. Karena kalau kalian nanti berkuasa dengan menunggangi agama, kejahatanmu pun akan dibenarkan lewat jalur-jalur agama. Ini kayak Ibnu Rushd. Nah, Kak Adin tuh semakin sedang ramai, Gus, antara yang disebut dengan politik identitas dan politik integritas. Nah, Gus Islah sepertinya agak keras dengan politik identitas. Ya. Dan mengagungkan politik integritas.
Ketibuna apa penjelasannya? Areng mudur ini tak paham. Saya jelas segi pajak jernih. Itu sebenarnya adalah untuk membantah dari pernyataan Pak Surya Paloh waktu itu. Dan gara-gara itu kemudian banyak anak buahnya Pak Surya Paloh nelpon saya, tapi nggak saya angkat. Bahkan ada yang datang ke kantor mengajak ketemuan, agak diredam sedikit. Oh nggak bisa. Kalau untuk politisasi agama saya tidak ada kompromi. Karena saya tahu sejarah, saya bilang begitu. Sampean paham risiko kalau menolak itu. Ada Pak Kapolsek dan Pak dan Ramil. Mosok diem kita bela NKRI kalau kita dibantai ya Pak. Tapi jangan nunggu mati belanya Pak. Masih hidup harus dibela. Ketua panitia bengok pote tolang Ada yang bang pote untuk membela Gus Islah. Tapi harus dijelaskan. Pokong menabi bode sematena kule lah buru ada kayak Ilyas. Jadi ini sebenarnya adalah untuk membantah pernyataan Pak Surya Paloh ketika Pak Surya Paloh mengatakan tidak mungkin ini politik identitas ini harus dulu ada Yong Sumatera, ada Yong Java, Yong Celebes, Yong Ambon dan sebagainya. Saya katakan, saya balas di situ. Itu bukan politik identitas. Itu adalah politik integritas. Kenapa? Musuhnya musuh bersama. Jadi Yong Celebes, Yong Ambon, Yong Madura, Yong Java, Yong Yong Ambon, ini semua punya musuh bersama yang bernama penjajah Belanda. Ini namanya politik integritas, menyatukan semua yang berbeda untuk melawan common enemy. Kalau politik identitas hari ini bukan, orang-orang diajak untuk melawan musuhnya dia. Gitu loh. Ini bedanya. Ini baru politik identitas. Ayo kalian harus berkumpul bersama saya, mari kita lawan bersama-sama lawan saya, musuh saya. Nah ini politik identitas. Politik integritas, ayo kita semua bersatu untuk melawan musuh kita bersama di sana yang bernama Belanda ketika itu. Nah itu bantahan saya. Dan sampai sekarang tidak ada yang bantah balik. Dan identitas itu kemudian membuat simbol-simbol tertentu ya, apa agama, suku. Primordial akhirnya. Primordial, ya. Sebenarnya politik identitas dan politik agama itu tidak bisa dihindari di negara demokratis. Tidak bisa dihindari karena menabi orang Pluto terus anggota DPRD ini kan harus mekele orang Pluto. Ini politik identitas, nggak bisa dihindari. Kalau ada orang Islam yang kemudian ingin menjadi caleg, ya dia harus mewakili suara-suara orang Islam. Karena elektoralnya, pemilihnya itu adalah orang Islam, setidaknya orang Islam. Meskipun ada orang lintas agama memilih, ya oke, itu namanya elektoral daerah. Artinya itu memang betul-betul harus berkompromi dengan wilayah. Tapi kalau kemudian yang bernama identitas ini dipolitisasi, nah ini yang nggak boleh. Politik Islam nggak bisa dihindari. Yang tidak boleh itu politisasi Islam. Nah ini, kalau sudah ada politisasi apapun buntutnya salah aja. Gitu. Ya. Baik Gus, ini kita mungkin beralih ke tema sedikit NU abad kedua, tetap juga dengan tema yang sama. Makin tak langkong dan kula bek tengki, nah dana anu semua berat pola. Biasanya tak kati ini kan kati orang jual jamu nih kan. Ini kan beda jauh ini kan. Nyara. Nika reka hari nampunan. Nika kegiatan ke-6 dalam 2 hari. Selestari nak keliling dek tang petang dek kepora. De ampunten, nah ini terakhir lakuna geser de sampan. NU abad kedua Kak Dito dihadapkan dengan kenyataan bahwa nyon maaf, kelompok-kelompok radikal sudah dicabut izinnya oleh pemerintah. HTI ampun bubar, FPI ampun bubar. Bahkan Wahabi di Timur Tengah sudah mulai luntur. Arab Saudi sudah MBS sudah menyatakan bahwa tidak akan lagi bermadzhab kepada Wahabi. Apakah ini masih menjadi ancaman bagi Indonesia ke depan? Nika makin cendi potong ini kan ceritanya bebelanceng bola. Nika bebelanceng. Karena kalau dipotong nanti ini akan sulit dipahami. Jadi kalau kita mau berbicara tentang gerakan-gerakan ideologi transnasional, maka kita harus berbicara tentang pergerakan geopolitik global. Mau tidak mau. Dan kula nikah seporah de
punya ide muslimat de fatayat de para sepo ben para ulama dan pula ki puru datang umroh kenging Pak Arif. Jadi nginep semalam di Jakarta langsung berangkat de Madura. Jadi ki semua baga jet lag. Dan saya merasakan bagaimana kemudian pemerintah kerajaan Arab Saudi kelimpungan di tengah begitu pesatnya peradaban manusia. Sehingga mau tidak mau ketika cadangan minyak mereka semakin menipis dan mereka tidak menemukan frack oil di dalam kandungan minyak buminya, mereka kemudian bingung. Kalau minyak saya habis dan saya tidak menemukan frack oil, maka tidak ada lagi minyak di negara saya. Kalau saya mempertahankan ajaran Wahabi dan kemudian minyak saya makin menipis, maka negara ini akan menjadi negara paling miskin di kawasan Asia dan Timur Tengah. Lalu kemudian bagaimana caranya? Harus dirubah undang-undang negara yang merujuk kepada undang-undang agama. Makanya kemarin ketika saya di Arab Saudi, saya kebetulan berkeliling juga ke beberapa negara tetangga. Semua negara Arab ini sedang menggeliat termasuk Arab Saudi. Dan pula dimin bektoong ke haji tahun sangat petok, umroh tahun 2009, tahun 2015, saya terakhir beri nikah. Setiap saya ke Arab Saudi terasa sekali perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan. Terakhir 2015 dan pula menabia rokok nikah langsung yosir sarang surtoh, sarang polisi. Mamnu haji, haram haji. Beri nikah gula rokok iman ke iman nikah tak ada sing larang. Nah nih, ini dan juga ketika saya datang ke beberapa kota, saya juga datang ke Dubai, saya datang ke Muscat, dan juga saya datang ke Jeddah, dan juga ke perbatasan dengan Taif. Banyak sekali orang yang tidak pakai hijab hari ini di Saudi. Banyak sekali. Dan kalau kita perhatikan, kita harus kawal juga perubahan besar di Saudi ini. Karena apa? Kalau dia kebablasan, maka dia akan menjadi liberal atau malah cenderung sekuler. Ini harus kita kawal. Karena bagaimanapun Saudi ini adalah buminya Rasulullah yang harus kita kawal. Tapi kemudian persoalannya adalah Pangeran Muhammad bin Salman berani melawan Amerika. Makanya ketika saya kemarin di Madinah, saya ke Mekah, saya naik kereta cepat. Mungkin di Saudi nikah beda kereta cepat bu. Jadi menabi dimin dari Madinah ada Mekah nikah ngireng bis 6 jam, mungkin ngireng kereta nikah cukup 2 jam, cepet. Nah, siapa yang bikin kereta ini? Cina. Asing, secepon reng kinto asing-asing nih. Ternyata mereka juga membuat fasilitas-fasilitas berbentuk investasi berupa kereta cepat antara Madinah dan Mekah. Dan itulah fakta global hari ini. Satu negara tidak bisa hidup dengan negara yang lain. Oleh karena itulah kemudian Pangeran Muhammad bin Salman berani melawan Amerika hari ini dan menghentikan pendanaan-pendanaan terhadap gerakan Wahabi internasional. Karena apa? Dulu ajaran Wahabi ini diminta oleh Amerika untuk diekspor ke berbagai negara termasuk Indonesia. Nah, nih mungkin orang Wahabi kinto kebingungan rang terangan saus. Mereka masih mengharamkan perayaan Natal di Indonesia, tapi Saudi ini kah lai halal lagi orang ngerayakin Natal. Tore bingung, bengal ala benda Muhammad bin Salman tako lo ibaringi visa mana bi umroh. Nah nih, sementara ustadz-ustadz Wahabi ini semua alumni Timur Tengah, alumni Saudi Arabia, alumni Madinah, alumni Mekah. Nah, bengal lah protes de NU, protes de Raja Saudi tak bengal. Takwai tangkap, takwai beli nggak ada. Nah ini kemudian yang harus kita pahami bahwa peta global ini kemudian semua berubah. Peta global ini kemudian semua berubah dan pertarungan adidaya antara Rusia, Amerika, Cina ini semua sekarang berada di Ukraina. Bagaimana ujungnya? Dan hari ini terakhir kemarin Rusia sudah menarik diri dari perjanjian nuklir dan didukung oleh Arab Saudi. Nih kan nih. Artinya apa? Setiap peradaban manusia dan pertarungan politik global ini akan selalu berubah. Makanya kemudian orang Islam diminta, mohon mari kita menjadi cerdas melihat semua perkembangan ini. Terakhir dari rangkaian nikah, padang beda pertanyaan boleh dek. Mangken nikah orang Islam kudu pinter. Anapa? Menabidak Madinah mangken untuk masuk ke Raudhah pun dan makam Rasulullah pun harus berbasis aplikasi digital.
Nah nih, Nurul Islam mangken berbasis digital nikah. Nah nikah geluan sareng Saudi nikah. Malah bisa jadi ke Ilyas mungkin saya ngotoin MBS nih. Muhammad bin Salman saya ngotoin sareng ke Ilyas. Lah digital pada bitang pondok. Ah nikah mangken jemaah Indonesia kalau tidak menguasai digital tidak bisa masuk ke Raudhah dan juga tidak bisa melewati makam Rasulullah karena harus daftar lewat aplikasi namanya Nusuk. Nah Nusuk ini kemudian barcode-nya ditunjukkan kepada polisi yang berjaga di situ dan itu pun harus ada kuota karena barcode-nya kedip-kedip kalau online. Kalau tidak online, kalau offline ini tidak kedip-kedip dan ditolak, diusir dari masjid. Nah nih tore, jadi orang Islam itu memang dituntut untuk menjadi cerdas dan pintar sesuai dengan peradaban manusia. Abad digital 4.0, 5.0, 6.0 dan seterusnya. Mangken nih kata langkong kiai, kita nih kaki ada debat konot Elon Musk nih kalau depak dek mahar sempurna, kita akan ketinggalan jauh. Kula sarang panjenengan ki bertabaran handphone neng konter kir embong iPhone sarang Samsung nih kalau apa di handphone sebisa tanam dalam cetak nih. Mangken nih. Jadi ketika kita ingin menelpon seseorang kita cukup menyebut angkanya lalu kemudian semuanya terkonek ke kuping kita dan mulut kita lewat saraf. Dan ini prototipenya sudah dibuat oleh iPhone, oleh Apple Incorporation dan juga oleh Samsung. Huawei produk Cina jauh lebih ke depan lagi. Tidak perlu ditanam di atas kepala, ponselnya cukup ditaruh di rumah tapi terkoneksi dengan badan kita sampai sejauh kurang lebih 25 km. Aduh jan cer panjenengan aduh napa panjenengan nih capok macet di merah lah kebelangan. Ah nih kan nih artinya orang Islam kalau ingin terus ikut linear dengan peradaban manusia supaya kita tidak dibodoh-bodohin terus, supaya kita tidak diadu domba oleh orang-orang pintar terus, ya kita harus cerdas, harus pintar. Ini kan terakhir bersitung tulisan dari Yuval Noah Harari. Judul buku nikah Homo Deus, manusia masa depan. Nah pecepon, orang-orang yang tidak menguasai algoritma digital itu nantinya justru menjadi zombie-zombie yang akan diatur. Nih, ke barat lah ke barat, ke timur lah ke timur, paten lah paten. Nah nih, orang-orang yang tidak cerdas akan dikendalikan oleh orang yang jauh lebih pintar. Ini manusia masa depan. Jadi orang Islam jak sampai toreh dan kula panjenengan keturunan beden kaulah sareng panjenengan sedaya nikah justru dikendalikan orang sehingga pada akhirnya Islam ini menjadi mainan-mainan politik global. Nikah, ampun. Oke. Bapak Ibu yang kami muliakan, oleh panitia kami diberi waktu sampai jam 11-an. Ya jam 11 lebih sedikit boleh kata panitia. Kami mengundang Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan. Khusus lagi siap kali itu. Nyara menabi berdasarkan bertanya, samping kiri 2 orang, samping kanan 2 orang. Nah, saya Arab khusus silakan itu menabi dari bini Jepon. 1. Oh, mak banyak, mak kampah kapi. Lagian kampah, binian. Kau tu na setong laki, bini 4. Nyerah. Mak pakai kalau lagian sudah coba 4. Nyara maju kan itu, mereka berdua. Nyara, tong 2. Telok 4. Nah, nyara maju saja. Oh, beda. Oh, nyara. Menabi berdemik langsung. Cukup Pak orang ini, Kak Adito. 2, telok 4. Ah, ini apa? Pas. Oh, beda bini ke seorang. Iya lemak bro. Rukun Islam iki. Nyara ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Gus, saya cuma mau bertanya sesuatu. Sekarang lagi booming tentang moderasi beragama Gus.
di Indonesia, bagaimana kita menerapkan moderasi yang sebenarnya di Indonesia ini, agar kita tahu supaya tidak kebablasan. Orang kadang menilainya moderasi beragama itu harus seperti ini, cuma di sisi lain kebablasan, sehingga akhirnya kita tidak jadi rahmatan lil alamin lagi, akan tetapi sebaliknya dari itu. Bagaimana menurut pendapat Gus Islah ini? Assalamualaikum. Abdina Sofyan. Thank you. Dari MWC. Thank you. Ranting. Thank you. Ya, Ya, terima boleh. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, nama Hambali dari Ranting Aing Pejikenik. Tadi sempat disinggung tentang politik identitas. Politik identitas ini ada yang memandang akan timbul terpecah belahnya bangsa. Ada yang memahami seperti itu. Nah, pertanyaan saya, gerakan politik masyarakat NU Madura, bagaimana gerakan politik masyarakat NU Madura menghadapi politik identitas yang digaungkan oleh kelompok-kelompok tertentu? ya, baik. Satu. Yang kedua adalah dulu masa saya masih kecil, Singkat. masyarakat Madura kenalnya hanya ke NU. Jadi disebut kalau orang Madura Islamnya Islam NU. Tetapi sekarang sudah beraneka ragam. Sudah mengenal KPI, Wahabi dan lain-lain. Pertanyaan saya, bagaimana cara membawa jati diri masyarakat Madura yang dulu telah dikenal dengan istilah Islam NU atau Islam Madura? Oke, Terima kasih, mohon penjelasannya. Langsung Pak Habib. Masuk tinggal mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Saya nanya 3, tapi cepat ini Pak Osman. Simple, karena penting. Intinya ada 6 ini. Saya potong sudah diskon 50%. 3 Pak Osman. Yang satu, Seperti ujian aja pertanyaannya. iya, tadi Pak Raislah bilang tadi bahwa untuk dari radikal akhirnya menjadi moderat karena baca-baca buku yang radikal akhirnya menjadi moderat. Pertanyaan saya, apakah untuk jadi moderat harus radikal dulu? Oke, nomor 2. Oke, yang pertama. Yang kedua, tadi mengatakan bahwasanya Rasulullah gagal menjadi politisi terbaik. Padahal ijma ulama mengatakan Rasul itu adalah insan kamil, khairul bariyah, paling bagusnya orang. Bahkan gurunya Cak Nur yang merupakan idolanya Gus Islah mengatakan bahwasanya As-Sahifah Ats-Tsaqifah itu merupakan prototipe politik yang itu tidak bisa ditopang oleh politik pasca sahabat yang bisa diakomodasi oleh politik modern. Apakah Gus Islah berani sama Cak Nur? Nanti nggak dapat barokah. Yang ketiga, soal kasus Syiah di Sampang di kabupatennya Gus Islah. Itu kan Syiah dengan Sunni atau NU, itu faktor Syiahnya salah secara agama atau karena ada faktor politik? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, benarkah anggapan bahwa paham radikalisme atau ekstremisme muncul hanya untuk mengalihkan isu praktek-praktek ekstraktif yang ada di suatu daerah, atau hanya secara kebetulan? Saya akan ambil contoh di Sumeneb. Akhir-akhir ini banyak lahan yang teralihfungsikan, kerusakan alamnya sudah nyata, dan akhir-akhir ini juga di Sumeneb banyak penangkapan terduga teroris. Apakah ini betul statement bahwa radikalisme atau ekstremisme itu muncul hanya untuk mengalihkan isu saja? Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satunya dari Putri Gus. Nyaranya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami Umayyah dari Muslimat NU Pluto. Singkat saja, setelah kami menjadi orang NU, keluar ke daerah lain, terus dikafirkan, sholat di masjid, lalu lampatah dan kula sholat seram, seakan-akan dan kula nikah kafir. Mak katoncek perananah abok nikah. Saya nomor 2 tentang aplikasi nosuk. Mon engak dan kula Gus, orang tak sekolah tak kuliah, anika tak oning aplikasi sengak ke nikah. Terus mana bi ajarah bok bisa aplikasi sakit-sakit itu. Soalan Nabi Karoda sangat diimpikan bagi orang-orang sepo, misalnya depak ke Madinah, terus tak tercapai. Katina apa? Nabi neng eluar saumpama. Ya Rasulullah, abdi dalam kerong da ajunan, cuma abdi tak bisa masuk da raudah. Anyona jalan keluar kadita. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih matur kelangkong. Ada 9 pertanyaan Gus. Ini pas dengan bintang di NU Gus. 9. Karena mungkin Hadratus Syekh juga hadir ini. Seperti itu Bunda Ilyas. Langsung dijawab atau saya jelaskan pertanyaannya? Nanti kalau ada pertanyaan belum dijawab nanti saya sampaikan. Iya. Ya. Nomor 1, moderasi beragama. Oh, yang kebablasan. Agar tidak kebablasan. Moderasi beragama ini kan sebenarnya memang banyak yang menuduh bahwa ini adalah proyek barat sebenarnya. Tapi sebenarnya moderasi beragama ini justru kalau kita mengacu kepada salah satu teori yang ditulis oleh Syekh Usama Sayyid Al-Azhari dalam Al-Haqqul Mubin, ini ke guru besar Universitas Al-Azhar, dia mengatakan bahwa moderasi beragama itu adalah mengembalikan fungsi agama sesuai fitrahnya. Fungsi agama sesuai fitrahnya ini apa? Agama sebagai bejana untuk menghargai manusia yang lain, untuk membangun kedamaian dan menyebarkan cinta. Ini moderasi beragama itu. Apa tujuannya? Kenapa harus menyebarkan cinta? Mengapa harus menghargai manusia yang lain? Mengapa harus khairun nas anfa'uhum linnas? Dan mengapa kemudian kita harus menciptakan kedamaian? Ya karena kalau kedamaian ini terwujud, kemanusiaan kemudian al-insaniyah qabla tadayyun cepon Habib Ali Al-Jufri, dan kemudian kita bisa menyebarkan cinta, maka tidak ada lagi kekerasan-kekerasan atas nama agama. Tidak ada lagi aksi-aksi radikal yang menunggangi agama. Tidak ada lagi aksi teroris yang mengatasnamakan agama. Karena bagaimanapun terorisme tidak ada agamanya. Tidak ada agama yang mengajarkan terorisme. Terorisme mengatasnamakan agama, iya. Kadang-kadang ada pertanyaan, kenapa sih Densus itu yang ditangkap kok orang Islam aja? Ini juga pertanyaan orang India sama seperti ini. Kenapa sih pasukan anti teror India ini cuma nangkap orang Hindu saja? Orang-orang Myanmar juga pertanyaannya sama, kenapa sih pasukan anti teror Myanmar ini kok cuma nangkep orang-orang Buddha saja? Karena teroris ini selalu menunggangi agama dengan pemeluk terbesar di negara itu. Islam di Indonesia sebagai agama dengan pemeluk agama terbesar, maka Islamlah yang ditunggangi oleh kelompok-kelompok teror ini untuk melakukan aksi terorismenya. Tujuannya apa? Supaya kejahatannya terlihat terhormat. Di India terorisnya beragama apa? Hindu. Kelompoknya apa namanya? Hindutva, Shiv Sena, Bharatiya Janata garis keras. Yang dipersekusi siapa? Yang dibunuh-bunuhin siapa? Orang Islam dan orang Kristen, kelompok minoritas. Di Myanmar terorisnya beragama apa? Buddha. Nama kelompoknya apa? Asin Wiratu. Yang dibunuh siapa? Orang-orang Rohingya yang beragama Islam. Ini pola-pola terorisme yang kemudian menunggangi agama terbesar di negara itu. Supaya apa? Supaya mendapatkan perlindungan dan pengakuan dari populasi agama di situ sebanyak mungkin. Nah, nikah. Moderasi beragama itu adalah mengembalikan fungsi agama sesuai fitrahnya, sesuai tujuan lahirnya. Karena semua agama-agama, semua bukan hanya Islam,
Semua agama-agama ini diturunkan oleh Allah, agama-agama samawat ini diturunkan oleh Allah. Tujuannya apa? Ketika manusia lalai dalam kemanusiaan, ketika manusia lalai dalam berdamai, maka kemudian turunlah agama baru, nabi baru, kitab suci baru. Mulai dari Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa sampai Nabi Muhammad. Ketika manusia sudah tidak sanggup membuat kedamaian di bumi, turunlah ajaran-ajaran baru. Nah, kembalikan fungsi agama ini sebagai wadah, bukan wadah sebagai wadah kebencian, caci maki, penghakiman, pengkafiran dan sebagainya. Kembalikan sebagai fungsinya, sebagai bejana untuk menciptakan kedamaian, kemanusiaan dan menyebarkan cinta. Nah, itu jawaban yang pertama. Mungkin maksudnya moderasi beragama kebablasan ini kan beda istilah tasamuh, toleransi. Pas toleransi kesakapi enah. Kenapa kita kepada non muslim toleran, kepada yang sesama Islam tak toleran? Itu ajaran moderasi kan begitu, Gus. Oke. Nah, katipun apa kan itu? Jadi begini, ada satu konsep yang ditulis oleh seorang akademisi dari Jerman namanya Daniel Kohler. Kita tidak bisa menyelesaikan, kita tidak bisa memerangi terorisme itu dengan terorisme bentuk baru. Kita juga tidak bisa memerangi intoleransi dengan aksi intoleran. Ini kan sama. Artinya kita tidak boleh menghalangi pembunuhan dengan cara membunuh orang yang berhak yang ingin berniat membunuh, kan seperti itu. Nah, ini kemudian yang menjadi konsep. Artinya begini, toleran itu sepanjang kita tidak tergerus dalam persoalan keimanan, maka kita boleh toleran. Artinya begini, kalau dalam persoalan akidah kita tidak boleh berkompromi. Tidak ada kompromi kalau untuk soal keimanan dan akidah, tidak boleh. Tapi untuk urusan sosial kita harus penuh dengan kompromi-kompromi. Harus. Nah, ini yang kemudian kadang-kadang oleh orang-orang Wahabi Salafi, mereka tidak bisa membedakan antara persoalan-persoalan fikih dan persoalan-persoalan akidah, termasuk persoalan politik. Kelompok-kelompok Hizbut Tahrir, kelompok-kelompok Ikhwanul Muslimin ini berusaha menyeret politik ke arah akidah, padahal politik ini adalah persoalan-persoalan fikih. Nika nih, offset nang kinto. Dan nikah, thank you. Saya nomor 2, politik identitas. Keangkui untuk politik masyarakat NU Madura yang memang sulit dibedakan antara NU dengan Madura. Ini kan isu identitas. Bagaimana seharusnya kita sebagai orang NU dalam konteks politik identitas? Nikah pongki kol 11 orang seperapat, sepora. Kan itu sepora. Nikah beplanceng bola. Saya sering menceritakan ini di berbagai media bahwa mengapa NU ini selalu menjadi target untuk dipecah belah. Karena salah seorang akademisi, nah ini kan selalu ulang-ulang di kula malih panjenengan emot. Saya sering mangki nang YouTube nih kan mesti lali bali. Salah seorang akademisi bernama Phil Caruso dari Tillman Scholar Harvard University, dia pernah mengatakan bahwa Indonesia ini tanpa NU maka akan dengan mudah dikuasai oleh orang lain. Tanpa NU, alasannya apa? NU adalah organisasi Islam terbesar di dunia yang selalu siap untuk hidup berdampingan dengan siapapun yang berbeda. Nikah ajaran NU. Nih, ajaran NU itu selalu menghargai perbedaan. Ini kata Phil Caruso, bukan kata saya. Saya ketemu dengan Phil Caruso ketika ikut dalam kuliahnya Jürgen Habermas di New York tahun 2002. Lalu kemudian yang kedua kata Phil Caruso, mengapa NU ini penting buat Indonesia adalah NU tidak pernah punya sejarah mengkhianati Indonesia sedikit pun. Nih, kelompok lain apakah pernah memberontak kepada Indonesia? Banyak, saking banyak. Nih, kelompok NII di Jawa Barat, Kartosuwiryo memberontak ke Indonesia, sampai sekarang masih ada gerakannya. Kelompok Andi Aziz, Darul Islam Tentara Islam Indonesia, yang merupakan cikal bakal embrionya Wahabi awal, dia melakukan pemberontakan di Makassar. Andi Aziz namanya. Lalu Kahar Muzakkar di Kalimantan Selatan. NU apa pernah memberontak kepada negara ini? Tidak pernah. Bahkan kiai-kiai NU dan santri-santri NU disembelih oleh PKI. Dan pada zaman Soeharto, NU justru diintimidasi, diawasi dan dicurigai.
Ketika Gus Dur menjadi ketua PBNU, dia dicurigai akan menguasai negara, lalu dibuatlah figur tandingan bernama Abu Hasan di Muktamar Cipasung tahun 94 di Tasikmalaya. Alhamdulillah berhasil, tidak berhasil. Artinya apa? Pemerintah Orde Baru pun betul-betul menggencet NU karena curiga NU ini akan ingin menggantikan pemerintahannya Pak Harto ketika itu. Padahal NU tidak pernah punya sejarah pengkhianatan terhadap bangsanya sendiri. Bahkan ketika Gus Dur diturunkan secara tidak normal pun, apakah ada orang NU memberontak? Apakah ada orang NU yang datang ke Monas lalu membanjiri Monas menjadi Monas Limin misalnya? Gak ada. Tidak ada sejarahnya NU mengkhianati negaranya sendiri. Lalu kemudian oleh Phil Caruso disimpulkan betapa pentingnya Nahdlatul Ulama. Kalau Nahdlatul Ulama tumbang, Pancasila dengan mudah bisa ditumbangkan. Lalu kemudian kenapa kemudian ideologi transnasional termasuk Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, kelompok Wahabi Salafi semua ingin memecah belah NU. Bahkan sepora mana bisa fitin nikah pandangan panjenengan sareng den pula. Saya sejak kecil oleh kakek saya diajarin cong mun ketemu di Habib hede jak boleh tandang ngecium maki soko ngecium. Ini ajaran ulama-ulama NU. Mbaten pula nikah santri generasi terakhir dari Syekhona Khalil bin Abdul Latif. Mbah Gule. Sekamar sarang Kiai As'ad Samsul Arifin Sukorjo. Mbah Gule nih. Kesaya di asmaipun. Dia mengajari saya seperti itu. Artinya apa? Ulama-ulama NU lah yang mengajari kita untuk takdim kepada para habaib dan dzurriyyah Nabi. Cuma nang Indonesia ngormatin habaib ni kesecek mandet ni. Nang negara lain tak ada. Mandet terden kula sampai semangken ni. Menawi pada habaib. Ampun kula ngiki emod de buna mbah dan kula. Nyongkem dan kula ngormatin. Make kula icak kocain ngormatin dan kula. Kula pakun hormat dak dzurriyyah Kanjeng Nabi. Nah, justru inilah hari ini belakangan ini yang dipakai oleh kelompok tertentu termasuk orang-orang dari kekuatan global untuk memecah belah NU dengan menggunakan figur-figur habaib. Dan oknum-oknum habib ini justru mencaci maki ulama-ulama NU. Ini kan kacang lupa kulitnya, Pak. Kita hormat kepada habaib, kita hormat. Tapi kalau urusan akhlak lain lagi. Jak pancor NU sing ngajarin untuk takdim ke habaib nikah NU, Pak. Tadi nih ke para sepuh seperti sepora. Nikah dan kula menabi bab nikah abab keluar orang. Sepora. Soalnya semakin nikah dan kula ngenes. Pidatuna habaib tertentu nikah justru nyacat NU, mencaci maki NU, bahkan ulama-ulama NU dicaci maki. Mungkin keng layelang dari YouTube nih. Oning Mbah Maimun nikah dicaci maki oleh salah seorang habaib. Ngenes kula, sedih, nangis dan kula. Wallahi. Justru Mbah Maimun itu kalau ketemu habaib, salah non gelenon, Mbah Maimun nikah salah orang ala abag bungkuk lah sepo. Nikah sajian membungkuk dan nikah dak habib. Nikah tore, paki icak kocak oleh oknum habaib sebagai anteknya Jokowi. Urusan politik boleh, Pak. Politik boleh meracuni ini semua dan kemudian apa? Kelompok-kelompok ideologi transnasional ini menyasar NU, ingin menumbangkan NU karena mereka juga percaya kalau menumbangkan NU akan dengan mudahnya menggusur Pancasila. Tetini kemangken nih kapan jenengan nih, termasuk Sumenep Mekasian Sampang nih. Bengkalan tak sebut bisa gula boleh. Begitu mudahnya diadu domba oleh kekuatan-kekuatan politik yang mengatasnamakan afiliasi terhadap habaib dan mengafiliasi terhadap khilafah, mengafiliasi terhadap Wahabi. Ini kan semua permainan global semua untuk memecah belah kita. Empon nah menabi urusan politik ini kata jurnal karkeng teroma ingin menguasai orang lain. Selesai. Tidak ada lagi. Siap orang ini gending mangkana tore papenter. Tore ki menabi pemilu deki empon ikutin hati nuraninya. Oh nyok guaku misalnya beda capres Anies menurut hati nuraninya bagus coplos Anies. Menabi kuakku pada Ganjar, menurut hati nuraninya bagus Ganjar, coplos Ganjar. Tapi jangan kemudian dihubung-hubungkan antara Anies dan Ganjar ini dengan agama tertentu. Jangan, dengan suku tertentu, jangan, Pak. Sayang negara ini. Negara ini negara nggak masuk akal, Pak. The impossible state, neng dalam buku. Mengapa nggak masuk akal? Kalau negara ini ada di Arab, mungkin sudah pecah menjadi 15 negara.
Kalau ada di Eropa mungkin sudah pecah jadi 20 negara. Tapi kita disatukan oleh satu bejana yang bernama filosofi Gronslah. Nih, yang menurut Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah disebut dengan konsep Al-Asobiyah. Apa konsep Al-Asobiyahnya? Pancasila. Inilah yang kemudian menjadi perekat 17.000 pulau, 700 suku, 700 bahasa, puluhan agama beserta aliran-alirannya, kemudian menjadi satu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ini lo masuk akal, ajaib negara ini. Coba lihat di Arab, Kuwait, Bahrain, Oman, negara perintil-perintil. Ini kayak ini dadi negara. Napa boleh nang Eropa, bodoh negara raja, asmaipun Yugoslavia. Hanya gara-gara mereka menggulirkan politik identitas, politisasi identitas, akhirnya pecah menjadi 7 negara. Estonia, Montenegro, Serbia, Bosnia, Herzegovina. Nih, dulunya negara besar beratus-ratus tahun menjadi satu negara besar. Tapi akhirnya pecah karena apa? Karena tidak punya Pancasila. Nih. Nah, terakhir nih tinggal jauh keburu. Tinggal jauh saja deki rantep. Lalu terakhir yang ingin saya ceritakan di sini adalah saya sampai hari ini masih menjadi advisor tim anggota penasehat pemerintahan Somalia. Nika kula kudu cerita, kula kalau pai kula. Pemerintahan Somalia ini Pak menunjuk saya salah satunya sebagai konsultan bagaimana cara menanggulangi radikalisme di sana dan terorisme. Karena mereka kebingungan Pak. Satu negara itu adalah penganut Wahabi semua. Ulama-ulamanya lulusan Madinah dan lulusan Mekah. Pada setuju. Tapi mereka sama-sama berperang. Separuhnya dikuasai pemerintahan Somalia, separuhnya dikuasai oleh pemberontak yang bernama Al-Shabaab. Wa duang ini paham apa ada? Tori. Lalu mereka kebingungan. Saya bilang kepada mereka, saya bilang kepada mereka, ini tidak akan bisa diselesaikan kalau tidak ada pengikat di antara satu bangsa di situ. Padahal sukunya kurang lebih pada, bahasanya kurang lebih pada. Lalu apa yang harus menjadi solusi? Saya bilang buat Pancasila. Wah, nggak bisa Pak, karena dari sejak kemerdekaan kita tidak punya salah satu entitas yang bernama Pancasila ini. Satu filosofi dasar itu kita tidak punya. Kita udah terlambat. Oke, kalau terlambat kamu bikin Nahdlatul Ulama. Tapi tak bisa Jepol. Polanya mereka mengharamkan ziarah kubur. Gajah ya. Nah artinya satu bangsa meskipun pahamnya sama, sukunya sama, bahasanya sama, agamanya sama, manhajnya sama, ini bukan jaminan untuk bisa menjadi satu bejana keamanan. Semua itu apa persoalannya? Politik yang memecah belah semua. Padahal paham apa ada? Satu negara di Somalia itu sepakat, mereka mengharamkan maulid, mengharamkan tahlil, mengharamkan ziarah kubur, mengharamkan musik, mengharamkan rokok, pada saja. Sepakat situ negara ini. Cuma pakun pada perang nikah sebenarnya. Nikah. Pon. Beda boleh yang bertanya. Untuk moderat, apakah harus radikal dulu, Pak? Nah, ini pertanyaan. Banyak orang yang kemudian pernah moderat, lalu kemudian berubah menjadi radikal. Salah satu contohnya adalah orang-orang FTF ini Foreign Terrorist Fighter, yang kemudian bergabung dengan ISIS. Apakah dia pernah moderat? Pernah. Banyak sekali orang-orang kelas menengah yang tadinya moderat tapi terpapar oleh HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, dan kemudian percaya bahwa Abu Bakar Al-Baghdadi ini adalah khalifah pertama yang akan menjayakan Islam, lalu dijual semua asetnya setelah dapat uang miliaran, lalu mereka berangkat ke Suriah. Banyak nih, moderat, dokter, bode pilot, bode petani sawit di Riau nih, asetnya dijual dapat uang 8 miliar, berangkat sak keluarga-keluarganya ke Suriah. Ini kan moderat kemudian menjadi radikal. Kalau radikal kemudian menjadi moderat, gila nih kejuntun. Dan juga ada beberapa teman-teman mantan napi teroris saya, seperti Umar Patek yang baru bebas minggu kemarin, ada Sofyan Sauri. Oh, ini kan mungkin NU sudah aja nih. NU sudah aja. Nah, ini kan binaan dan gula sudah aja. Oke.
ini ada yang mempertanyakan pernyataan Gus Islah tentang kepemimpinan Rasulullah dalam bidang politik. Nah, nikah dan kula yakin bekal tanyakin. Saya tadi sebenarnya sudah mengatakan bahwa kekuatan politik Rasulullah ketika Rasulullah wafat ini sangat berhasil. Ditulis oleh siapa? Bahkan orang Kristen pun mengakui itu. Bahkan orang Yahudi pun mengakui. Salah seorang ahli filsafat dari Yahudi, bangsa Yahudi, namanya Maxim Robinson, menulis sebuah buku judulnya Muhammad. Dia mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling moderat pada zamannya dan paling berhasil mewujudkan prototipe kepemimpinan politik di satu negara. Ini Maxim Robinson. Lalu kemudian ada salah seorang profesor ahli sejarah dari Edinburgh University, namanya William Montgomery Watt. Dia menulis The Prophet and the Statesman. The Prophet and the Statesman, seorang rasul dan seorang negarawan. Dia mengatakan Nabi berhasil sebagai seorang rasul dan seorang negarawan. Kalau saya ingin mencari tahu tentang bagaimana sosok Nabi, ini tidak bisa melepaskan diri dari pemikiran-pemikiran orang non-Islam. Bagaimana orang non-Islam memandang Nabi. Meskipun kata William Montgomery Watt, Nabi ini tidak sepenuhnya orang baik. Orang baiknya ketika di Mekah, ketika di Madinah dia mendapat kekuasaan, dia doyan perempuan, katanya begitu. Tapi kita tidak boleh memegang ini, karena ini orang non-Islam. Kita menolak ini. Dan bahkan kalau masih hidup William Montgomery Watt, saya ajak debat soal itu. Karena ini keterbatasan soal referensi saja, saya yakin. Tapi kemudian dia mengatakan memang Rasulullah itu berhasil juga selama masih hidupnya beliau sebagai seorang negarawan. Karena apa? Dia berhasil melakukan ekspansi kekuasaan tanpa semuanya harus berperang, tapi dengan cara damai. Dan kemudian yang kedua adalah keberhasilan Rasulullah sebagai seorang negarawan adalah memimpin di Madinah tanpa ada satupun pemberontakan dari dalam Madinah sendiri, kecuali Musailamah Al-Kadzab yang kemudian keluar dari Madinah dan membentuk pemerintahan sendiri di Yamamah. Jadi tidak pernah Rasulullah itu mengalami pemberontakan-pemberontakan dari inner circle-nya, tidak pernah. Ini keberhasilannya. Beda dengan kepemimpinan totalitarian berikutnya yang selalu dikhianati oleh orang-orang pendampingnya, seperti Sayyidina Utsman yang dikhianati oleh Marwan bin Hakam misalnya. Nah, secara ketika Rasulullah masih hidup sangat bagus, sangat berhasil dalam sisi politik. Tapi kemudian setelah Rasulullah wafat, politik ini kemudian gagal diterjemahkan oleh penerus-penerus berikutnya. Salah satu pula cerita bab Sayyidina Umar bin Sa'ad bin Ubadah. Termasuk juga berbagai konflik di Madinah yang kemudian orang Kristen dan orang Yahudi tidak betah tinggal di Madinah dan lebih memilih ngungsi ke Libanon dan ke Suriah. Karena apa? Karena kondisi politik di Madinah tidak bisa kondusif lagi. Tidak seperti pada zaman Rasulullah. Nah, nikah jawaban. Artinya bukan saya menganggap Rasulullah ini gagal dalam politik, tapi justru gagal juga diteruskan oleh penerusnya. Ketika Rasulullah masih hidup sangat berhasil. Jereng Kaisar Heraklius story. Dia berhasil tunduk kepada Nabi hanya dengan lewat surat. Raja Abyssinia juga, Tanzania hari ini juga tunduk kepada Rasulullah cukup dengan surat. Dan bahkan orang-orang Kristen dan orang Yahudi, orang Parsi, orang Majusi banyak masuk Islam menjadi bergabung kepada Rasulullah hanya karena persoalan akhlak Nabi. Khalid bin Walid Nikatoren. Dia ini adalah seorang panglima perang kafir Quraisy yang membantai orang Islam dalam perang Uhud, bahkan dia ingin membunuh Nabi. Hanya karena akhlak Nabi setelah perjanjian Hudaibiyah, lalu Khalid bin Walid terkesan kepada Nabi dan masuk Islam. Dan cinta secinta-cintanya kepada Nabi sampai kalau berperang pun Khalid bin Walid menaruh rambutnya Nabi di dalam sorbannya, saking cintanya kepada Nabi. Ini keberhasilan Nabi sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang negarawan. Nah, sayangnya setelah Nabi wafat, konflik mulai terjadi. Makanya Nabi tidak mewariskan sistem politik, tidak mewariskan suksesi politik. Karena memang Islam ini didesain, dirancang oleh Nabi bukan untuk berpolitik. Memang untuk menyempurnakan akhlak dan menjadikan Islam sebagai agama yang bisa merahmati seluruh alam semesta. Sudah. Nah, sekarang enggak, semua orang memanfaatkan Islam untuk kepentingan-kepentingan politik. Apa bukannya ini mengkhianati Nabi?
Ada kinya gua politik, pon. Berikutnya Syiah Sampang, apakah juga bagian dari skenario politik? Soal itu saya tidak tahu, karena kejadian itu saya ada di Amerika memang. Nih, nyentep nih, kan nyentep, ngeles. Tapi memang saya waktu itu di Amerika. Tapi percayalah, kalau teori-teori ideologi dan teori-teori kekerasan, si anika tak keng jumlah pola nasekoni, menabi banyak, menabi mayoritas, pada teti radikal sekali Pak. Iran ini situng negara sih saja melakukan revolusi juga kok. Kelompok-kelompok minoritas hari ini tidak berubah menjadi radikal, ekstrim dan teror karena jumlahnya sedikit. Kalau jumlahnya banyak, dia juga akan menjadi pemberontak dan berusaha untuk melakukan aksi revolusi. Sama seperti Iran tahun 79. Si anika tak keng pola nasekoni mangken katon ayam. Menabi banyak nih kau pada juk ngurujuk NU juga jala bola pada. Nah ini pandangan saya tentang Syiah. Pada semua orang punya potensi radikal ketika dia menemukan kerumunan yang jauh lebih besar dan berpihak kepada dia. Nah benikeng kuleku ngaku-ngaki NU kecuali NU lebennyong tuan. Organisasi terbesar di dunia, organisasi Islam terbesar di Indonesia, pola toh mana berontak de negara tak toh man. Mun lain apa menabi lain sepor mon nih kepengkalan menabi lain wow nih kenapa NU nikah banser 100 juta anggota TNI jumlahnya itu 1 juta kurang lebih polisi 463.000 banyakan banser anggota tor kalau NU ingin menggerakkan banser wow lala serbu Jakarta lo berjalan bola cobain nyilem Monas. Baik, radikalisme, isu radikalisme selalu hadir ketika ada masalah lokal. Apakah ini memang untuk menutupi masalah-masalah tertentu atau bagaimana? Seperti Sumeneb sekarang banyak penangkapan karena memang ada banyak masalah-masalah lahan di sebelah timur Sumeneb. Ini saya kebetulan tenaga ahli di Densus 88. Saya sehari-hari ada di Densus 88. Saya memang bekerja sehari-hari sebagai analis juga. Saya lintas direktorat. Saya meskipun jabatan saya adalah tenaga ahli di Direktorat Pencegahan, tapi saya juga kadang-kadang menjadi saksi ahli di beberapa kasus teror dan juga menjadi analis dalam berbagai informasi, data, intelijen dan sebagainya. Saya juga aktif di situ. Jadi sehari-hari memang kantornya saya di sana kecuali sedang ke daerah. Saya tahu persis penangkapan mulai dari awal Muhammad As'ari yang pertama. Itu di Sumeneb pedagang beras yang biasa membawa dagangan beras dari Sumeneb ke Pulau Kangean. Ini memang sebenarnya adalah orang-orang jaringan lama yang memang sudah diintai juga sejak lama, yang dulu pernah menyembunyikan Abu Bakar Ba'asyir di daerah Tangheta. Ini adalah kelompok lama, jaringan dari Jamaah Islamiyah. Dan perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian di Sumeneb, kelompok Jamaah Islamiyah ini punya aset di Pulau Kangean sebanyak 350 hektar. Ini berencana untuk menjadikan Pulau Kangean sebagai mikro khilafah. 50 hektar sudah berhasil diambil alih oleh negara atas perintah pengadilan, 300 hektar belum bisa diambil alih karena masih atas nama pihak ketiga. Dan ada 6 orang yang ditangkap, 2 juga yang ditangkap dari pondok pesantren yang memiliki pondok pesantren terafiliasi dengan jaringan teroris, namanya Pondok Pesantren Al-Uswah. Ditangkap di Magetan. Yang menginterogasi Muhammad As'ari dan Seno, pemilik Al-Uswah ini saya. Makanya saya berani memastikan 2 orang ini Wahabi saja. Empon nah. Wahabi nih kah? Saya yang menginterogasi. Nah, dan kemudian saya juga yang menjadi saksi ahli untuk kasus-kasus ini ketika disidangkan di Jakarta, dan hari ini mereka sedang kita berusaha sentuh di penjara untuk disadarkan. Artinya apa? Tidak ada kaitannya dengan isu lokal. Kita tidak tahu itu. Kami bergerak dengan berdasarkan surveillance, berdasarkan pengintaian, dan berdasarkan kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang tertangkap sebelumnya. Cara kerja Densus itu adalah melakukan pengembangan dari orang-orang yang sudah ditangkap sebelumnya. Lalu kemudian diintai target itu selama berbulan-bulan, kalau perlu bertahun-tahun, untuk mengumpulkan hingga terbukti dengan 2 alat bukti yang cukup.
Artinya kesaksian itu tidak cukup, tapi harus dibuktikan juga dengan berbagai alat bukti yang lain. Nah, nikah. Artinya kalau kemudian momentumnya ditangkap pas di situ ada kasus tanah dan sebagainya, tidak ada hubungannya, saya jamin itu. Karena saya ada di dalam, saya ada di jantungnya. Jadi saya tahu persis penegak hukum tidak mungkin bermain-main dengan isu lokal ini. Terus terang, kecuali pidana umum kami tidak tahu, tapi kalau urusan teroris memang kita punya undang-undang yang tidak dimiliki oleh negara lain. Ini pertanyaan terakhir kan? Ongki, neki bersebini. Ongki, nikah gula cerita. Indonesia, ini saya sudah ke Afrika, saya sudah ke Asia Selatan, saya sudah ke Timur Tengah, saya sudah ke Asia Selatan, ke Amerika Selatan, dan saya sudah tinggal di Amerika selama 4 tahun. Satu-satunya yang punya undang-undang seperti yang dimiliki undang-undang teror oleh Indonesia ini memang cuma kita yang punya. Namanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018. Orang baru berniat untuk melakukan teror sudah bisa ditangkap. Mengukur niat itu tidak gampang. Yang namanya mens reus. Dulu kita hanya punya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 yang berbasis actus reus. Setelah melakukan baru bisa ditangkap. Sekarang kita punya undang-undang baru berniat sudah bisa ditangkap. Nah, fungsi dari penegak hukum itu adalah melakukan penangkapan ketika dia sudah betul-betul berniat untuk melakukan aksi teror, lalu kemudian ditangkap. Setelah sebelumnya dikuntit, diintai dan sebagainya. Ini cara kerjanya seperti itu. Jadi kalau kebetulan ada isu lokal lalu kemudian berbarengan dengan penangkapan 8 orang kemarin di Sampang, Pamekasan, guru kepala sekolah SD dan guru SD di Sampang. Ini hanya kebetulan saja. Karena penangkapannya bukan hanya di Sumeneb. Tapi kalau dikuntitnya sudah lama. Kati al-uswa nikah. Oh nikah lah abid ponan. Atahunan saya entep. Al-uswa nikah. Saya non. Jadi menabi terolo itang kebedensus. Jadi NU pon. Empon aman. Tade orang NU tangkap Densus. Densus ini kan nangkep 2.100 petolekor kantos mangken dari tahun 2000. Cuma 6. Hampir semuanya ini penganut paham Wahabi Salafi. Hanya 6 yang bukan penganut paham Wahabi. 4 diantaranya adalah kelompok Hussein Hasni, anggota FPI. Merakit bom di Condet dan Bekasi. Kemudian yang kedua adalah orang Katolik, namanya Fernando. Dia meledakkan bom Sumarekon Mall Serpong karena ingin meminta tebusan kepada pemilik mall dalam bentuk Bitcoin. Fernando. Kemudian yang keenam adalah John Sondang Siagian, beragama Protestan. Dia ingin membakar pos polisi Jatiwarna karena dia terpapar ideologi kiri yang bernama anarko-sindikalisme. Selebihnya apa? Wahabi. Tanggung jawab kula sareng data nikah. Menabi beda orang Wahabi lo percaya, tore daftar ke kula pangkia langsung sareng teroris di penjara. Mun pak tak percaya penjara sekali. Pertanyaan saya terakhir dari ibu, sholat sebagai orang Hindu, sholat di satu masjid dinajiskan. Oh nikah? Nikah dan nikah. Nomor terakhir tanya aplikasi sekali. Emot. Nikah LDII nikah Estona organisasi yang dibentuk di zaman Orde Baru. Ketika Orde Baru tumbang, organisasi ini status quo. Lalu kemudian dia berkembang liar pasca reformasi yang kemudian dikuasai oleh kelompok ini. Salah satu bekas anggota LDII ini adalah seorang jenderal. Dulu dia aktif di LDII. Namanya Letjen, karena dia sudah pensiun. Bukan Irjen zaman sekarang, Irjen Nur Faizi. Hari ini dia mati-matian, Jenderal Nur Faizi ini mati-matian untuk melawan organisasi ini. Karena dia sudah sadar, beliau sudah sadar, saya sudah sering bertemu dengan beliau. Bahkan dia sedang melaporkan proses perdata ke pengadilan untuk supaya aset-aset anggota LDI ini dikembalikan kepada pemiliknya. Karena semuanya aset-aset anggota LDI ini dirampas, semua tanah-tanahnya, termasuk asetnya Pak Nur Faizi. Nah ini memang sedang berusaha bergulir, dan organisasi ini karena kita negara demokratis memang tidak bisa dibubarkan. Kita tidak punya perangkat undang-undangnya karena undang-undang kita ini adalah preventive strike, bukan preemptive strike. Menapi Singapura keduan Internal Security Act. Ustadz Abdul Somad antara ke Singapura bisa yadeng, tak bisa masuk. Indonesia melakukan itu nggak bisa.
Karena kita tidak punya undang-undang yang sifatnya preemptif. Kita hanya punya undang-undang yang sifatnya preventif, yang bersifat material. HTI bisa dibubarkan organisasinya dengan tidak diperpanjang izinnya, tapi apakah ajarannya tidak bisa di stop? Tidak bisa, Pak. Kita tidak punya undang-undang. Karena kita tidak punya undang-undang seperti Amerika, Homeland Security Act, atau seperti Singapura, Internal Security Act. Kita hanya sebatas pencegahan, bukan kepada sebelum pencegahan. Nah, nikah menter bisa ipahamin aplikasi. Nah, PKI ini memang dibuat pelarangannya berdasarkan TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Ini memang dibuat dengan undang-undang khusus. Apakah kita tidak bisa membuat TAP MPRS sejenis ini? Tidak bisa. Karena akan bertabrakan dengan undang-undang yang sifatnya demokratis yang lain. Yang kita bisa lakukan adalah misalnya begini. Kemarin ada salah seorang ustadz dari Jakarta yang datang ke Sumeneb, lalu kemudian meminta polisi untuk menyetop ustadz ini. Jelas nggak bisa. Pasti kelimpungan Kapolresnya. Karena tidak ada undang-undang yang mendukung dia untuk melakukan penghentian terhadap penceramah. Yang bisa dilakukan adalah dari masyarakat kemudian melakukan penghadangan, lalu Kapolres mengakomodasi ini, pihak Polres mengakomodasi dari gerakan masyarakat ini, lalu atas nama demi stabilitas baru Polres bisa menghentikan. Kalau atas nama hukum, Polres tidak bisa menghentikan. Jadi yang dilakukan Banser Pamekasan itu sudah benar, Pak ya? Nah, itu seharusnya diakomodasi oleh pihak Polres, lalu kemudian Polres bisa melakukan penghentian atas nama stabilitas dan kondusivitas keamanan. Tapi kalau polisi diminta untuk menghentikan, ya nggak bisa. Akan bertabrakan dengan undang-undang kebebasan berserikat dan berkumpul. Jelas, nggak bisa. Kita tidak punya undang-undang untuk melarang itu. Ini justru Banser berhadapan dengan Polres Pamekasan, itu gimana itu? Oh, ini kayak pon apa tangkep. Tak reng-reng aku loh. Tapi saya sempat komunikasi dengan Kapolres kemarin. Karena memang ini memang persoalan-persoalan bukan hanya di Madura, tapi memang persoalan-persoalan di beberapa tempat yang bukan hanya antara berhadapan-hadapan dengan kelompok-kelompok antara NU dengan non-NU, tapi juga ketika ada penceramah NU pun ketika datang ke satu daerah kadang-kadang juga dihadang oleh kelompok mereka. Ini juga dialami oleh saya. Ketika saya datang ke Bima juga dihadang juga oleh kelompok mereka. Gus Miftah juga pernah mengalami itu. Nah, ini kan memang kemudian di mana wibawa hukum? Memang karena kita tidak punya perangkat hukum. Negara kita ini negara yang sangat demokratis, jauh melebihi Amerika. Makin iparinga cerita sekoni sepora nikah, aduh telebat pun. Indonesia itu adalah penganut faham demokrasi pertama di dunia, jauh melewati Amerika. Pada pemilu tahun 1955, Indonesia adalah negara yang satu-satunya menerapkan one man one vote pertama kali di dunia. Amerika sudah menganut demokrasi selama 2 abad tapi belum mengenakan one man one vote ketika terjadi pemilu. Amerika baru mengenakan one man one vote ketika pemilu tahun 69. Orang-orang kulit hitam itu belum bisa nyoblos ketika itu, tapi orang Indonesia sudah bisa nyoblos. One man one vote ini situng orang situng suara bisa nyoblos. Di Amerika orang kulit hitam tidak boleh nyoblos. Makanya Indonesia ini sampai sekarang itu adalah penganut faham negara paling demokratis, urutan nomor 3 di dunia. Sampai ada pilkades, Pak, demokrasi itu deh. Pilkades ini kayak pele rakyat Indonesia nih. Ini negara lain beda, tak ada. Nang Malaysia tak ada. Nah, kemudian yang aplikasi, Ibu, untuk orang-orang yang tidak memahami keilmuan digital ini disediakan produk lain namanya tasreh. Tasreh ini adalah akses untuk masuk yang bisa dibeli pakai uang. Tapi saya kemarin sempat nolong jamaah dari Pacitan dan juga dari Nganjuk. Ternyata mereka sudah membeli tasreh, sudah mendapatkan barcode, tapi ketika dibaca oleh barcode readernya itu tidak terbaca, sehingga dia ditolak. Hera-hera dan kule tak teke orang lapo sepotro terode makam Rasulullah, hera-hera eben toh sarang dan kule ngobengaki keduna orang saya tak angkui.
Saya tak sempat masuk, tapi lah terlanjur berangkat ke Mekah. Akhir-akhir tas trene perengaki de orang dua saya sepo nikah. Nikah ke keleresen ki beda orang sinolong. Mana bisa ada orang sinolong? Kita bisa. Nah nikah artinya kita diminta untuk cerdas. Nah nikah terutama kalangan ibu-ibu. Terus terang saya minta marilah kita berdaya ibu-ibu sekalian. Sepora nikah, sepora. Nikah harus berdaya. Dan kula nikah oning apangki dengan satu-satunya ahli fikih perempuan. Asmaipun Profesor Azizatul Hibri. Ngenes, tidak ada ahli fikih perempuan di dunia ini. Sehingga apa? Perempuan hari ini hanya menerima produk-produk fikih yang dihasilkan oleh ahli-ahli fikih laki-laki. Nih, tetibah keng pasrah. Pada kiwan mun laki na laki boleh, mun lo setuju hede masuk neraka. Lah nerema. Nah ini kan nih amang kana tore nak kana sehideng udah nikah le ale tore teti ahli fikih perempuan supaya ada yang mewakili keilmuan fikihnya dari pihak perempuan, ada yang menyuarakan mana bipunten woi dikte terus sarang selake tore. Nah nikah kula nikah secara pribadi kula anti poligami rang terangan secara pribadi pola namun kuda kula nikah mudorot jala pola mun pas tepang tedungi kotes karis nikahan nih kedua. Kula takok ke bini kula. Kan kula nolak polan teti mudorot ingki menabi beda pak bapak se bisa teti maslahat ya toren nyungcung se kelake tore ajli enggak kan tos saja Bu. Nah nikah ampun tak langkong salah lopot epon. Menabi beda kekeliruan nikah dari badan kaula sefakir ilmu menabi nikah nah closing statement waduh ampun apa niki ampun nikah setuju dari awal sampai akhir nikah lah closing statement setuju niki akhiran ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nyara paringin aplaus bersama-sama. Alhamdulillah halakoh dengan atau bersama dengan Gus Islah Bahrawi, Lora Islah Bahrawi atau besok kalau sudah pakai kopiah haji. Kula beni Gus, kula beni Lora, kula beni Kiai, kula beni Ustad, kula santren ke Ilyas. Sebor santre. Mudah-mudahan kita semua menjadi santrinya Kiai Hasyim Asy'ari. Amin. Bapak Ibu para kiai yang kami muliakan, apa yang disampaikan oleh Gus Islah atau Lora Islah Bahrawi sejatinya ingin mengokohkan posisi Nahdlatul Ulama bagi kejayaan NKRI. NU memasuki abad kedua dengan semboyan menjaga merawat jagat, membangun peradaban, ini akan menjadi inspirasi bagi seluruh dunia. Dan kita adalah bagian dari jam'iyah atau bagian dari jamaah Nahdlatul Ulama, dan tentu kita harus membesarkan organisasi ini dengan penuh kebanggaan dan senantiasa menjaga nilai-nilai yang sudah diwariskan oleh salafus saleh. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dibimbing oleh Allah dan mendapatkan hidayahnya untuk menjaga NKRI dan berkhidmah kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kecangkulangan. Matur sekelangkong atas setuju perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya pemberian cenderamata yang akan diberikan oleh Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Bluto kepada Gus Islah Bahrawi.